Tanya dulu Mas. Apa? Boleh, silakan. Saya ingin ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi soal kehadiran Romo Francis sebagai pengajar etika dan filsafat. Tadi ada statement yang mengatakan bahwa seorang kepala negara dengan kapasitasnya presiden jika melanggar etika sama dia menyamakan dengan bagian dari kelompok mafia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang terbaru yang 03 ingin mengajukan permohonan ke MK panggil Kapolri. Tanggapannya? Memanggil Kapolri. Mau manggil Kapolri? Iya. Siapa yang mau manggil? Oh ya. Jadi begini, kita menghormati keputusan dari pihak pemohon 2 yang menghadirkan Pak Frans Magnis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor Katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan. Presiden melanggar ini, kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan, memberikan satu pendapat filosofis dan akademis iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan itu kesalahan ini. Tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab oleh beliau. Itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia, karena dia manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK, putusan Majelis Kode Etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct. Itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu kode etik notaris? Itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi, paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu belum ada pelanggaran etik, itu diputuskan oleh MK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi itu tidak menyampingkan ya satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi ini keputusan kode etik, bukan ethical norm, semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum. Saya agak susah ya, saya sih ngajar filsafat hukum, paham soal ini, tapi kalau menjelaskan ini ke orang awam, bingungnya apa sih yang dimaksud oleh Pak Yusril gitu. Ya, baik, terima kasih banyak. Ya. Oh, Kapolri. Kapolri silahkan aja mereka mohon dan seperti juga misalnya paslon kemarin ya, pemohon 1 itu juga mau memohon menghadirkan beberapa menteri dan ada ya sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kami sendiri sih tidak berkepentingan menghadirkan Kapolri, tapi karena Kapolri itu adalah satu jabatan institusi, karena itu memang kehadirannya tidak bisa dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon, tapi memang harus dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli, tentu harus disumpah. Tapi kalau Kapolri, menteri dihadirkan, dipanggil MK, itu adalah pemberi keterangan dan tidak disumpah.
Berbeda kedudukannya. Kalau disumpah itu, keterangannya itu menjadi alat bukti. Tapi kalau pemberi keterangan itu barangkali semacam memorandum ad inforandum. Dia memberikan satu informasi keterangan. Apakah hakim tidak bisa menjadikan alat bukti, tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini. Jadi sebenarnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli. Kami nggak bisa hadirkan pemberi keterangan. MK bisa panggil siapa aja, dia mau panggil presiden boleh aja, itu kewenangannya dia. Ya, baik, clear. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak.